Tinta emas sejarah meneladani generasi terbaik. Tata'ajjabu inni laminhum a'jabu ujubatul azmani hum wastashhidu man yaktubu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat utama setelah As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Izzah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Fikr al-Quraisy. Nasabnya bertemu dengan nasab Nabi pada Ka'ab bin Lu'ay, lahir 40 tahun sebelum hijrah Rasulullah atau 13 tahun setelah tahun gajah atau tahun kelahiran Nabi. Ayahnya Al-Khattab bin Nufail Al-Adwi adalah seorang yang gagah berani. Ibunya Hantamah binti Hashim bin Al-Mughirah dari Bani Makhzum. Gelar Umar bin Khattab adalah Al-Faruq, yaitu pembeda atau pemisah antara yang benar dengan yang batil. Pada masa jahiliyah, beliau menikah dengan kerabat dekatnya, Ummu Kulthum binti Jaro. Sesudah masuk Islam, menikah dengan Zainab binti Ma'dun, Ummu Kulthum binti Ali radhiyallahu an, Jamilah binti Thabit, Ummu Hakim binti Al-Harith, Atikah binti Zaid, Sabi'ah binti Al-Harith. Dari pernikahannya, lahirlah 6 anak laki-laki, yaitu Abdullah, Abdurrahman, Zaid, Ubaidillah, Asim dan Iyad. Kemudian 7 anak perempuan, yaitu Hafsah, Raqiyah, Fatimah, Sofiyah, Zainab dan Ummul Walid. Di antara anak-anaknya yang menonjol adalah Abdullah bin Umar dan Ummul Mukminin Hafsah binti Umar. Pendengar yang budiman, Umar bin Khattab mempunyai 3 julukan. 2 di antaranya diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Hafs dan Al-Faruq. Sedangkan julukannya yang ketiga adalah Amirul Mukminin. Adapun ciri-ciri fisik beliau adalah berperawakan tinggi, lengannya berotot dan keras, badannya gemuk, wajahnya tampan, kepalanya botak, gaya jalannya sangat cepat, suaranya sangat lantang, dan warna kulitnya putih kemerah-merahan. Semasa remaja, beliau terkenal sangat keras dan kuat pendiriannya di kalangan kaum Quraisy. Pandai membaca dan menulis. Di masa jahiliyah, beliau juga dikenal sebagai duta besar dan sangat disegani. Umar bin Khattab memiliki seorang budak wanita yang telah memeluk Islam. Ketika itu, Umar sering sekali memukulnya dengan keras, hingga ia pun merasa letih. Umar pun pernah menjadi tentara yang memerangi Islam, menghalang-halanginya, dan menjauhkan manusia dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta menjauhkan setiap orang yang hendak disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, Umar mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membaca surat Al-Haqqah. Ketika Umar mendengarnya, ia berkomentar, "Ini adalah sebuah syair." Akan tetapi Nabi pun melanjutkan, "Wa ma huwa biqauli sya'ir, qalilan ma tu'minun." Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Lalu Umar kembali berkata kepada dirinya sendiri, jika begitu, berarti ia adalah seorang tukang tenung. Kemudian Nabi membaca, "Wala biqauli kahin, qalilan ma tadhakkarun, tanzilum min rabbil alamin." Dan bukanlah perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam. Mendengar bacaan tersebut, Islam mulai merasuki hatinya, dan mulailah terjadi pergolakan batin dalam dirinya antara kebenaran dan kebatilan.
Akhirnya beliau memeluk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian Muhammad SAW. Pada waktu itu berumur 27 tahun. Dari Ibnu Umar diceritakan bahwa Rasulullah berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang dua Umar yang lebih engkau cintai, Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab. Dan orang yang paling Allah cintai adalah Umar bin Khattab." Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad. Sebab beliau orang pertama yang menyatakan secara terang-terangan keislamannya. Masuk Islamnya beliau menjadi kekuatan bagi kaum muslimin, lagi kemenangan yang nyata. Segera setelah itu, mereka mengikrarkan keislaman setelah sekian lama dipendam. Beliau ikon pemisah antara kebenaran dan kebatilan, hingga dikisahkan Rasulullah SAW menjulukinya pada hari itu dengan Al-Faruq, sang pembeda. Sejarah masuk Islamnya Umar sangatlah unik dan menarik. Melihat jumlah kaum muslimin semakin bertambah, Umar pun berencana hendak membunuh Nabi SAW. Dengan tekad hendak membunuh Nabi SAW, ia keluar sambil menghunus pedangnya. Melihat hal itu, salah seorang sahabat menanyakan maksud Umar, dan Umar pun menjelaskan tujuannya. Sahabat itu pun berkata, "Apakah engkau mengira Bani Abdul Muthalib akan membiarkanmu?" Dan sahabat itu pun memberitahukan tentang keimanan saudara perempuan Umar bersama suaminya. Kemarahan Umar pun memuncak. Ia pergi menuju rumah saudarinya. Sesampainya di sana, ia ketuk pintu dengan keras. Ketika itu, di dalam rumah ada Khabbab bin Al-Arat yang sedang mengajarkan Al-Quran kepada Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah binti Khattab. Menyadari kedatangannya Umar bin Khattab, Khabbab bin Al-Arat pun bersembunyi di dalam rumah. Ketika Umar masuk rumah itu, ia langsung mencekam Sa'id bin Zaid seraya berkata, "Sesungguhnya engkau telah keluar dari agamamu dan mengikuti agama Muhammad." Sa'id bin Zaid menjawab, "Wahai Umar, apakah engkau melihat bahwa kebenaran itu terletak pada selain agamamu?" Mendengar penuturan tersebut, Umar pun lantas mendorong Sa'id dan memukulnya. Setelah melihat kejadian tersebut, Fatimah binti Khabbab pun membela suaminya, dan Umar pun menampar wajah Fatimah saudarinya sendiri hingga wajah Fatimah berdarah. Fatimah pun berkata, "Apakah engkau melihat bahwa kebenaran itu terletak pada selain agamamu?" Ketika itu, tangan Fatimah sedang memegang mushaf. Umar pun meminta supaya mushaf itu diberikannya. Tapi Fatimah menolaknya, kecuali dengan syarat kalau Umar sudah bersuci dahulu. Melihat keteguhan saudarinya, hati Umar pun jadi luluh. Umar pun memenuhi syarat itu. Umar pun kemudian bersuci dengan mandi. Setelah itu, dibacanya mushaf Al-Quran itu, dan waktu itu yang dibaca adalah surat Thaha. Tanpa disadari oleh Umar, Allah pun telah membukakan hatinya. Kemudian Umar pun mencari tahu keberadaan Nabi SAW. Setelah itu, ia mengetahui tempat Nabi SAW di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Sampailah Umar ke rumah Al-Arqam, dan setelah diterima, maka Umar pun dihadapkan kepada Nabi SAW, yang kemudian langsung bertanya, "Apakah sekarang engkau telah memeluk Islam, wahai Ibnu Khattab?" Umar pun menyatakan masuk Islam di depan Rasulullah dengan membaca 2 kalimat syahadat. Menurut pendapat yang masyhur, beliau masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian Muhammad, orang nomor 40 dalam urutan orang-orang yang memeluk Islam. Masuknya Umar dalam ajaran Islam adalah bukti dari kecintaan dan kemuliaan Allah. Begitu juga jawaban atas doa yang pernah dibacakan Rasulullah. Suatu ketika, Rasulullah pernah berdoa, "Ya Allah, tinggikan dan muliakan Islam, salah satu dari orang yang paling engkau cintai, Abu Jahal dan Umar bin Khattab." Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, hadis hasan sahih gharib.
Masuknya Umar dalam barisan orang-orang Islam waktu itu merupakan kegembiraan dan menjadi penyemangat bagi yang lain, sebab beliaulah di antara orang yang paling berpengaruh di kaumnya. Maka dengan masuknya Islam sedikit banyak mempengaruhi image masyarakat. Dalam hal ini Ibnu Mas'ud berkata, "Kami pernah tetap menjadi mulia sejak Umar masuk Islam." Mengenai keislamannya, Rasulullah berkata, "Sesungguhnya Allah telah menjadikan kebenaran agama Islam melalui lisan atau ucapan Umar dan keteguhan hatinya." Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Kemudian di hadis yang lain disebutkan, "Dahulu kala umat-umat sebelum kalian mempunyai pahlawan yang selalu menjadi buah bibir pembicaraan. Sekiranya umatku dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, maka Umar bin Khattab adalah pahlawannya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Mengenai pribadinya Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Demi jiwaku yang ada di genggamannya, syaitan tidak akan mungkin dapat menghalangi jalanmu, melainkan jalan orang selain kamu." Hadis riwayat Al-Bukhari. Pendengar yang budiman, ada 6 perkara yang diusulkan Umar, hingga akhirnya turunlah wahyu membenarkan usulan itu. Yang pertama adalah mengenai haramnya khamar, maka turunlah ayat larangan meminum khamar. Kemudian yang kedua, usulan supaya tawanan perang Badar dibunuh dan tidak boleh menerima tebusan darinya, maka turunlah ayat yang menguatkan pendapat itu. Ketiga, usulan supaya istri-istri Rasulullah memakai hijab. Keempat, usulan supaya orang-orang munafik yang meninggal tidak disolatkan. Yang kelima, usulan untuk melakukan solat di maqam Ibrahim, maka turunlah ayat yang memerintahkan solat itu di maqam Ibrahim. Keenam, ketika istri-istri saling cemburu terhadap Rasulullah, Umar berkata, "Semoga saja Tuhannya mengganti istri-istri yang lebih baik dari kalian, sekiranya memang menceraikan kalian." Dari situlah turun surat At-Tahrim dan menjadi bagian dari ayat-ayatnya. Begitu pula di antara pendapatnya adalah memerangi orang-orang yang murtad dan menunda memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat karena kondisi negara yang sangat lemah. Tetapi pendapatnya itu ditolak oleh Abu Bakar. Akhirnya pun Umar menerima pendapat Abu Bakar setelah Allah memberikan pencerahan dalam hatinya. Setelah wafatnya Rasulullah, Umar bin Khattab adalah orang yang pertama kali membaiat Abu Bakar menjadi khalifah. Ketika menjelang wafatnya Abu Bakar, sang khalifah pertama, Abu Bakar pun berwasiat agar Umarlah yang menggantikannya. Umar bin Khattab menjadi khalifah setelah As-Siddiq. Masa pemerintahannya menjadi kunci pembuka kemenangan Islam dan penyangga perjuangan yang ditandai dengan jatuhnya singgasana Kisra, yaitu kerajaan Persia, dan Kaisar, yaitu Raja Romawi. Raja dua negeri besar pada saat itu ditaklukkannya. Sifat adilnya telah terdengar di segala penjuru dunia hingga menjadi satu adagium atau satu permisalan. Rakyat yang jauh manapun yang dekat mencintai beliau, sampai-sampai mereka berangan andaikan Allah mengambil sebagian umur mereka untuk diberikan padanya, supaya pemerintahannya yang aman dan adil terus langgeng, terus menjaga izzatul Islam dan mengayomi kaum muslimin. Adapun di antara prestasi kegemilangannya yang diraih pada masa kepemimpinannya adalah dalam bidang politik kenegaraan, beliau adalah orang yang pertama kali digelari dengan sebutan Amirul Mukminin dari para khalifah. Kemudian pada masa pemerintahannya pula, awal penggunaan sistem penanggalan Hijriyah. Kemudian dari sifat beliau, suka berkeliling di malam hari untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Beliau juga khalifah yang pertama kali mengadakan muktamar tahunan para panglima dan pimpinan. Beliau yang pertama kali menentukan tapal batas bagi negeri-negeri ataupun kota-kota. Sedangkan di bidang kemiliteran, pada masa pemerintahannya,
Beliau mendirikan kamp-kamp militer permanen. Beliau mendirikan pos militer di daerah perbatasan. Beliau juga membatasi kepergian suami untuk berjihad agar tidak lebih dari 4 bulan. Menetapkan gaji tetap untuk para prajurit, membentuk departemen logistik, dan menyertakan para dokter, penerjemah, dan para penasehat bersama para prajurit. Dan masih banyak prestasi gemilang lainnya yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum wafatnya, beliau pernah bermimpi melihat seekor ayam jantan mematuk tubuhnya hingga 2 kali. Mimpi itu ditakwilkan bahwa ajalnya sudah dekat. Tak lama sesudah mimpi itu, tepatnya tahun 23 Hijriah, ketika sedang sholat subuh, Abu Lu'lu'ah Al-Fairuz menikam tubuhnya dengan pisau yang sudah dilumuri racun. Lukanya cukup parah hingga hanya bertahan 3 hari. Dan setelah itu, wafat sebagai seorang syahid yang berjuang di jalan Allah. Selama menahan sakit akibat tikaman pisau, beliau memilih dan merekomendasikan 6 sahabat supaya kaum muslimin memilih satu di antara calon khalifah itu. Dan akhirnya, terpilihlah Utsman sebagai penggantinya. Para sahabat pun membaiat Sayyidina Utsman, termasuk Ali radhiyallahu anhu. Beliau dimakamkan di kamar Aisyah, berdampingan dengan makam Rasulullah dan Abu Bakar. Masa kekhalifahannya 10 tahun 6 bulan dan 4 hari. Umur beliau ketika wafat 63 tahun, seperti umur Rasulullah dan Abu Bakar. Kaum muslimin senantiasa mengenangnya seiring masa berlalu, mengenang keutamaan beliau dan profilnya yang mulia, menyanjung keadilannya hingga dijadikan sebuah permisalan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi Umar. Sungguh keislamannya telah menjayakan Islam, kekhalifahannya menjadi kunci kemenangan, dan kematiannya merupakan kesedihan mendalam bagi kaum muslimin. Demikianlah qudwah kita kali ini. Wallahu a'lam.